Iya, pemirsa masih di toko kita masih bersama dengan Pak Arief Satria. Pak Arief, oke ini saya tertarik dengan tadi pelaku sendiri. Bagaimana dunia pendidikan di Indonesia khususnya IPB sendiri tadi menyiapkan atau kita tidak kehilangan stok pelaku dalam pertanian, petani, dalam perikanan, nelayan. Ya, oleh karena itu mendekatkan mahasiswa pada realitas. Sehingga mereka sudah terbiasa praktek, sudah terbiasa. Yang bangun kan yang penting passion. Membangun passion itu menjadi penting. Jadi bekerja, bertani dengan passion. Itu satu yang sangat penting. Apalagi kalau kita sudah menggunakan teknologi yang canggih, saya kira akan lebih memungkinkan orang lebih cinta lagi pada bidang-bidang tersebut. Oke, Pak Arief, kalau saya lihat ini kan spesialisasinya perikanan sendiri. Cerita sedikit dong Pak tentang Bapak begitu ya. Kenapa tertarik? Apakah Bapak melihat bahwa potensi yang luar biasa dalam maritim di Indonesia atau seperti apa sehingga saya lihat ini banyak penghargaan, kemudian juga banyak tulisan-tulisan dari Pak Arief Satria yang luar biasa sekali. Gimana Pak? Ya, jadi gini, sebenarnya saya itu kan lulusan sosial ekonomi pertanian. Penelitian saya tentang beras dulu S1. Tapi ketika saya mau S2, saya berpikir bahwa masa depan itu ada di maritim. Tapi masalah yang paling besar di maritim salahnya masalah orang, masalah masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi penting. Sehingga saya masuk sosiologi pedesaan dengan penelitian tentang masyarakat perikanan dan masyarakat pesisir. Baru ke S3 saya bidang kebijakan kelautan dan perikanan, marine policy di Jepang. Nah, oleh karena itu saya melihat kini soal perikanan kelautan itu kan isunya soal governance juga, bukan tidak semata-mata SDM, tapi soal governance, bagaimana tata kelola, termasuk kebijakan. Nah, semakin lama kan orang semakin sadar, pada tahun 90-an kan orang belum terlalu sadar soal laut. Sekarang kan orang sudah mulai sadar tentang kelautan, sudah sadar soal kemaritiman. Ini kan sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga. Oke, termasuk Pak Arief melihat bagaimana political will dari pemerintah Indonesia sendiri begitu ya. Tadi rujukan dari Pak Jokowi begitu untuk meningkatkan potensi maritim. Apakah ini sudah cukup besar begitu ya untuk menggali potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia? Ya, oleh karena itu kita menurut saya perlu kerja lebih keras lagi untuk hal itu karena butuh satu kerja yang cepat tapi kerja yang tepat dan kerja yang cerdas. Ya, artinya kan harus by design. Segala sesuatu harus by design. Desain yang bagus, desain yang agar langkah-langkah kita itu terstruktur dan kemudian langkah-langkah kita itu sesuai dengan sasaran yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau itu desain itu bisa kita lakukan dengan bagus, saya yakin kelautan perikanan kita, pertanian kita akan bisa sukses. Karena semua harus by design begitu ya. Nah, tapi yang paling penting lagi sebenarnya yang penting adalah ya bagaimana perguruan tinggi juga mensupport. Perguruan tinggi kan supportnya kan tidak semata-mata dari hasil riset, dari inovasi. Tapi bagaimana dia bersinergi dengan yang lain-lain untuk melakukan pendampingan. Tapi pada saat yang sama, dia juga bisa memberikan rekomendasi policy berbasis pada hasil riset. Ya. Dan saya yakin pemerintah juga butuh masukan-masukan dari perguruan tinggi untuk hal itu. Oke, Pak Arief, kontestasi pemilihan presiden sendiri begitu ya, dari kedua pasangan calon sendiri begitu ya, apakah sudah terlihat bagaimana concern mereka sendiri begitu ya untuk tadi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan internasional atau lumbung ikan internasional sendiri, gimana sejauh ini Pak? Ya, saya melihat ya keduanya dari sisi pemikiran tentang pertanian, perikanan relatif sama. Ya. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah tadi akselerasi. Akselerasi dalam proses transformasi ini menjadi penting dengan penguatan teknologi-teknologi terbaru. Karena sekarang tanpa teknologi berat, Pak. Dengan teknologi terbaru sehingga kita harus betul-betul menyadari perkembangan teknologi terbaru seperti apa dan bagaimana mengaplikasikannya untuk konteks Indonesia. Dan untuk konteks Indonesia ini ya dengan struktur masyarakat pelaku yang heterogen seperti itu butuh treatment yang berbeda. Pendekatan di Selandia Baru tentu beda dengan di Indonesia. Pendekatan di Korea beda dengan di Indonesia. Ini tugas perguruan tinggi juga untuk memikirkan bagaimana desain yang pas untuk bisa memanfaatkan teknologi yang canggih supaya kita mengejar ketertinggalan, ya. Tapi pada saat yang sama tidak memberikan akses-akses negatif. Itu menarik. Bicara mengenai tata kelola ini juga menjadi penting sendiri, by design sendiri begitu ya. Artinya tadi pelaku-pelaku termasuk nelayan dan juga petani mereka tidak bekerja autopilot untuk tadi ekonomi mereka begitu ya, tapi memiliki kolaborasi begitu ya, sesama nelayan kemudian juga didamping oleh pemerintah sendiri. Seberapa jalannya tata kelola pertanian dan juga perikanan yang sejauh ini?
Ya, sejauh ini tata kelola itu kan sebenarnya interaksi antar berbagai aktor ya. Dalam tata kelola itu kan ada pemerintah, ada LSM, pelaku usaha, masyarakat, serta ada perguruan tinggi, ada media, dan seterusnya. Nah, saya akan fokus pada bagaimana perguruan tinggi itu dalam membangun tata kelola. Tata kelola perikanan dan kelautan tadi. Ini sebagai salah satu unsur penting dalam governance itu, ini justru perguruan tinggi ini menurut saya yang sangat strategis karena berkaitan dengan soal satu, hasil riset dan inovasi, kedua adalah orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi yang bisa kita persiapkan untuk bisa membangun itu. Bisa mengisi struktur yang sudah ada, industri yang sudah ada, yang kita siapkan dengan sekolah vokasi misalnya. Sekolah vokasi kita siapkan untuk bisa mengisi pos-pos tertentu dengan keahlian tertentu itu bisa mengisi industri yang membutuhkan sehingga link and match bisa tercipta. Nah, di sekolah vokasi yang sekarang kita bangun adalah bagaimana menciptakan iklim industri di kampus supaya mereka sudah terbiasa. Jangan sampai di kampus praktikum dengan misalnya praktikum peternakan itu di open house. Padahal di industri dia harus bekerja di closed house. Ya, yang sangat modern. Kemudian di perikanan juga sama. Jadi kita harus menyesuaikan dengan dunia nyata. Oleh karena itu kolaborasi kampus dengan dunia nyata, industri dan masyarakat menjadi penting agar kompatibel, tidak ada kesenjangan. Ya, nah sekarang saya mendorong para swasta untuk masuk kampus, ayo kampus berkolaborasi dengan kita. Kolaborasi dalam hal apa? Jadi karena yang untung juga mereka juga. Coba kalau misalnya kita hasilkan orang-orang yang tidak kompatibel dengan kebutuhan market, mereka harus mendidik lagi, ya kan? Mereka harus mendidik lagi dan repot. Oleh karena lebih bagus mereka datang kita siapkan kurikulum sama-sama, kemudian agar lulusan kita bisa langsung terserap. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama justru riset, inovasi, itu kan kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Itu tugas peneliti, tugas lembaga penelitian seperti kampus ini. Nah, oleh karena itu riset pun juga harus ada roadmap-nya. Nah, saya di IPB sekarang sedang menyusun roadmap, target riset tahun depan apa, tahun berikutnya apa, outputnya apa, kita bikin. Nah, tadi misalnya untuk 4.0 untuk bidang pertanian, smart farming. Untuk smart farming apa saja? Kemudian kedua untuk smart animal production apa saja? Smart aquaculture apa saja risetnya? Itu harus terukur, sehingga kita bisa memprediksi tahun keempat hasil penelitian IPB adalah 1, 2, 3, 4, kebutuhan budget berapa. Nah, jadi kalau semua perguruan tinggi kita melakukan riset seperti itu, terstruktur, kemudian juga by design dengan roadmap dan anggaran yang jelas, maka insya Allah semua karya-karya kita lebih punya manfaat. Apalagi kalau kita mendesain, kita sudah bisa memperhatikan kebutuhan dari pasar maupun kebutuhan masyarakat. Pak, pesan-pesan dong Pak untuk generasi milenial sendiri begitu ya. Bagaimana tadi agar mereka ayo kita sama-sama konsisten, bergairah lagi, termotivasi lagi begitu ya untuk membangkitkan pertanian, kemudian juga perikanan Indonesia. Jadi yang paling penting menghadapi era perubahan seperti ini, pendidikan harus menyiapkan orang-orang yang akan menjadi trendsetter perubahan. Tidak semata-mata adaptif terhadap perubahan, tapi menjadi trendsetter perubahan. Jadi kita menghadapi dunia yang berubah yang penuh ketidakpastian. Nah, kita harus siap dengan orang-orang yang pada tahun 2030-2035 berperang. Nah, kurikulum harus kita rubah. Semua harus kita tata dari sekarang. Karena era sekarang berbeda dengan era 10 tahun lalu. Ya. Dengan kita menatap perubahan, menatap kira-kira apa yang terjadi di masa depan, yang penuh ketidakpastian itu, maka skill-skill apa yang diperlukan. Dan generasi milenial sekarang ini punya skill-skill tersebut. Skill apa saja? Sekarang complex problem solving, itu skill yang perlu dimiliki oleh milenial. Kreativitas, itu penting untuk menghadapi volatility. Kemudian yang ketiga adalah collaboration, kolaborasi. Itu sesuatu yang menurut saya penting sekali dimiliki oleh kaum milenial. Karena dunia bisnis sudah nggak bisa lagi tanpa kolaborasi. Perusahaan besar manapun nggak bisa tanpa kolaborasi. Nah, sekarang dari kecil kita harus sudah mulai kolaborasi. Sehingga para milenials pun kita mengajak bahwa sektor pertanian, perikanan, peternakan itu adalah sektor yang menghasilkan pangan dan itu pangan itu abadi, pangan itu selama manusia hidup pasti butuh pangan. Ini bisnis yang luar biasa untuk kita mampu menyediakan. Dan ini milenial harus hadir dengan kreativitas dan dengan kegesitannya, kelincahannya akan mampu menghasilkan produk pangan yang pas
Oke. untuk kebutuhan kita. Iya, bersama kita bisa, Pak ya. Iya, insya Allah. Saya yakin bisa. Ya. Oke, ya Pak Arief, terima kasih. Sama-sama, makasih. Oke, sharing dan juga ilmunya luar biasa sekali di toko kita. Oke, semoga ini bisa menjadi tools dan juga amunisi kita bersama begitu ya untuk menghadapi kompetisi global ke depan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, dan pemirsa, demikian tokoh kita hari ini. Terima kasih Anda bersama kami. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.